Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Cak yang sudah mempersatukan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga Pak Rasul yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kita supaya kita menatap masa depan yang lebih baik lagi di dalam kita melayani di dalam GKK ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya saya bertanya dalam hati saya, dari sejak kita ada masalah dengan teman-teman kita sehingga kita terpecah dua, dalam hati saya ya pasti ada waktu Tuhan untuk kita dipersatukan gitu. Saya sangat mengasihi GKK ini. Saya adalah murid daripada Pak Ketarn dan Ibu. Sebelum ada GKKI, kami sudah ada di sana tahun 86. Karena dulu istri saya sakit kerasukan, jadi kami dimasukkan di dalam Yayasan Asih Samaria. Selama 6 bulan kami dibimbing, diajar, dididik, masuk ke dalam pertobatan. Jadi saya Pak Ketarn dari awal membangun GKK ini. Nah, tapi di tengah jalan kita terjadi hal-hal yang seperti kemarin. Jadi dalam hati saya dari sejak ada keterpisahan begitu, ada waktu Tuhan untuk apa? Untuk akan mempersatukan. Dan ya, puji Tuhan, sesudah kemarin ya saya terpilih dalam sidang sinode yang kita lakukan kemarin, dalam hati saya, apa yang harus saya lakukan ini Tuhan? Engkau kenal saya, engkau tahu saya, ya tidak ada, saya tahu persis lah siapa diri saya di dalam menjadi ketua sinode ini, sama sekali tidak ada kepantasan dan tidak ada kelayakan lagi itu. Tapi ya sesudah menjadi kemarin terpilih, memang dalam visi misi saya bagaimana supaya kita bersatu. Jadi sesudah terpilih ya itulah saya tahu satu ya rencana Tuhan di dalam mendudukkan saya sebagai di sinode ini adalah untuk membuka jalur lah supaya kita bisa kembali bersatu. Dan sesudah terpilih ya sebenarnya saya dengan Pak Imanto ya sudah WA-WA-an karena dari dulu hubungan saya dengan Imanto tidak ada sedikit pun masalah. Walaupun kemarin kita sudah ada masalah, kalau dengan keluarga Ketarn saya tidak ada masalah. Cuman dengan organisasi karena kita sudah terpecah ya pasti kita sudah ada jarak. Tetapi dengan keluarga Ketarn khususnya dengan Imanto juga kami tidak ada masalah, hubungan tetap baik. Dan sesudah ya saya terpilih, ya saya langsung komunikasi dengan dia. Kapan kita bincang-bincang, kapan kita bicara mengenai GKK ini. Karena dalam hati saya, ya kita harus bersatu. Itu dalam hati saya. Dan dia juga sambut hal yang seperti itu. Karena itu pada tanggal 10 kemarin, ya saya undang dia datang ke gereja kami di GKKI RDH. Saya bilang sama dia kalau ada waktu datanglah ke RDH supaya kita bincang-bincang, supaya kita buat satu ya komitmen lah, supaya kita nyatakan kepada teman-teman kita bahwa kita ini mau bersatu. Jadi akhirnya kami berbincang-bincang di sana. Ada juga Bang Edwin di sana ya berbincang-bincang bagaimana akan kita buat GKK ini ke depan. Jadi dalam pemikiran kami kita ke depan ini ya kalau untuk langsung bersatu dibilang seperti bikin kopi susu ya mungkin nggak mungkin lah seperti itu. Taruh kopinya, taruh susunya,
dikocrek jadi kopi susu, nggak mungkin seperti itu langsung. Jadi ada proses gitu. Jadi dalam kita sekarang dalam rencana kita bersatu ini, Pak Imanto juga terus bina sinode yang ada di bawah dia. Dan kita juga terus ada di dalam sinode yang kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi di tengah-tengahnya ini kita terus bangun komunikasi untuk mencari kesehatian, untuk mencari bagaimana kita menyatukan ini semua. Jadi ya kuncinya juga ada di teman-teman semua yang ada di daerah, terlebih-lebih di majelis-majelis daerah yang di sana sangat ya kental keterpisahannya antara MD kita dengan DPD mereka gitu. Jadi rencana kami ke depan bersama dengan Pak Imanto, ya mungkin dalam waktu dekat ini kami akan turun ke majelis-majelis daerah, mengumpulkan DPD sama MD-MD-nya di sana, kita bicara supaya mulai kerjasama, supaya mulai membuat kegiatan bersama, sehingga timbul kesehatian, tidak ada lagi kecurigaan, tidak lagi ya kamu di DPD, saya di MD, tidak lagi seperti itu. Tapi kita mulai menjalin hubungan, mungkin membuat kegiatan-kegiatan bersama. Atau mungkin nanti tahun ini ya mungkin sudah bisa dilakukan Natal bersama atau seterusnya gitu. Dan kalau sudah ada kesehatian, tidak ada curiga, sudah saling mengerti satu dengan yang lain, sudah menangkap ya panggilan-panggilan kita, bagaimana kita bersatu, sehingga nanti tiba waktunya nanti sesudah kita sehati, sepikir dan tidak ada lagi curiga-curiga, nanti akan dibentuk satu tim di majelis-majelis daerah untuk membuat satu sidang MD atau sidang DPD, sehingga nanti di sana terpilih dari kedua yang sudah bersatu ini tadi. Sehingga semua nanti menghormati siapa yang dipilih di sana, dan ada di sana satu ya majelis daerah lah, nggak ada lagi terpisah-terpisah. Jadi inilah yang harus kita tempuh ke depan ini. Mungkin proses ini mungkin nggak selesai dalam 2 tahun ini. Tapi ya kita terus menjalin hubungan antara MD-MD yang ada di sana, antara pejabat-pejabat. Seperti saya bilang tadi, ada kegiatan-kegiatan yang akan kita usahakan bisa nanti bersama. Paling tidak nanti tahun ini ada Natal bersama kita. Natal GKKI bersatu. Itu yang kita usahakan gitu. Sehingga kita makin sehati, makin sepikir, makin boleh berjalan bersama-sama, ataupun nanti melakukan kegerakan-kegerakan PI bersama ke satu daerah gitu. Itulah yang akan kami usahakan nanti bersama dengan Pak Imanto. Demikian juga di pusat, ya di majelis pusat, ya kami juga akan perbanyak nanti hubungan-hubungan, komunikasi, pertemuan-pertemuan, supaya ya kita bisa searah, tidak mengutamakan saya dan kau, tidak mengutamakan itu, tetapi kita boleh saling merendahkan diri, saling menghormati, saling ya menghargai satu dengan yang lain, sehingga nanti keputusan-keputusan kita juga menjadi keputusan-keputusan bersama. Apa yang kita lakukan di MP kita, itu juga nanti yang dilakukan di MP mereka gitu, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Sehingga ketika nanti tiba sidang sinode, kita juga membuat satu persidangan di mana panitia bersama semua di dalam ketulusan, tidak ada lagi kecurigaan, tetapi untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk menjalankan GKKI ke depan. Jadi sesudah kami pertemuan dengan Pak Bang Edwin dengan Pak Imanto di RDH,
akhirnya kami tidak lanjuti lagi. Kemarin pada tanggal 14 kemarin sore kami bertemu kembali. Di sana sudah lebih hafal, sudah lebih terarah lagi. Ya, kami sudah menentukan bagaimana kita bisa datang ke Dirjen Bimas Kristen supaya kita bisa mendapat SKTL. Jadi di dalam kesehatian kami, dalam kesepakatan di sana, dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Jadi kami sudah buat ya susunan KSB untuk kita datang ke Dirjen Bimas Kristen. Di sana di dalam KSB itu ya kami sepakat bahwa saya sebagai ketua umum dan Pak Imanto sebagai ketua harian dan Pak Chandra sebagai sekretaris umum dan wakil sekretaris umum adalah Pak Sahala dan bendahara Ibu Astuti. Jadi itulah yang kami sudah buat, kami tanda tangan dan kami akan datang ke Dirjen Bimas Kristen untuk mengatakan bahwa kami sudah bersatu untuk mendapatkan SKTL ini tadi. Kalau sudah dapat SKTL nanti, ya kami akan kirim ke majelis-majelis daerah kopinya supaya jadi pegangan juga di sana. Tapi seperti saya bilang tadi, di dalam kita sudah bersatu juga di dalam Bimas Kristen, seperti yang sudah kami sepakati bahwa majelis pusat kita tidak dibubarkan. Majelis pusat daripada Pak Imanto itu tidak dibubarkan. Tapi kita masih berjalan bersama-sama. Kita harapkan semua kebijakan yang kita lakukan di dalam majelis pusat kita, itu juga yang dilakukan oleh mereka di sana. Sehingga nanti tidak ada perbedaan. Jadi nanti kami terus akan koordinasi segala sesuatu yang akan dilakukan ke depan ini. Jadi itulah sedikit Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan kepada kita semua di warung kopi ini. Jalan apa yang sudah kami tempuh. Dan sesudah ini kami akan terus membangun hubungan dengan Pak Imanto. Seperti saya bilang tadi, ya kami akan jadwalkan kami datang ke Medan karena Sumatera Utara, karena di sana yang paling kelihatan yang paling banyak perbedaannya antara MD kita dengan DPD mereka. Dan di dalam kami nanti datang ya pasti nanti teman-teman di Sumatera Utara kita kumpulkan di dalam satu tempat. Ya kita nanti sama-sama di sana fellowship, kita sama-sama ya membicarakan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan kepada kita di warung kopi ini. Kalau ada pertanyaan mengenai hal bagaimana yang sudah kami tempuh ini, ya silakan Bapak Ibu. Atau Bang Edwin, karena di dalam pertemuan ini semua Bang Edwin hadir, mungkin Bang Edwin juga bisa kasih masukan lah. Ya, jadi selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi puji Tuhan, jadi kita sudah ada langkah-langkah yang lebih konkret lah ya, mengenai bersatu dengan teman-teman kita yang dari Sibolangit. Jadi seperti yang Pak Setopo bilang tadi, secara prinsip kita sudah sepakat, secara prinsip gitu kan, bahwa ke depan akan ada satu GKKI. Nah itu yang akan kita laporkan ke Dirjen, supaya SKTL kita keluar, karena itu yang sering diminta sama teman-teman. Ada Ibu Samaria di sini, ada teman-teman yang dari Jawa Tengah, gitu kan. Nah, jadi itu memang rencana kita seperti itu. Dan masalah kita masing-masing ini masih kita jalankan. Jadi kita dengan Pak Sitepu sebagai bisop kita akan tetap lakukan semua tugas-tugas kita, gitu Pak Tigoran. Jadi tetap harus siapkan seminarnya. Gitu kan. Jadi kita lanjutkan dan
eh, sama si Pak Imanto juga dengan sinodenya juga menghadapi masalah yang sama. Jadi di mereka juga nggak mulus-mulus sekali, tidak seperti yang dibayangkan misalkan sehati gitu enggak. Di kita juga kan ada juga pasti riak-riaknya lah, ada juga yang masih curiga-curiga, ada yang menganggap bahwa ini adalah apa namanya reuni RDH doang gitu kan. Nggak seperti itu gitu. Jadi terlalu kecil lah kalau RDH gitu. Jadi itu. Jadi yang tadi Pak Sitepu bilang ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita laporkan ke Dirjen itu, Ketua Umum GKKI adalah Bapak Surya Sitepu. Itu yang kita laporkan ke Dirjen. Dan mereka sepakat. Mereka itu, maksud saya Pak, grupnya Pak Imanto cukup rendah hati untuk menerima ini. Kalau yang dulu-dulu nggak bakal mau. Masih ingat dulu kita ada tim kecil dulu ya, Hmm. dari kita 5 orang, dari mereka 5 orang itu gontok-gontokan waktu di Bandung gitu kan nggak mau. Nah sekarang mereka oke. Jadi nanti yang terdaftar di Dirjen itu Ketua Umum GKKI periode 2026 sampai 2031 adalah Bapak Surya Sitepu. Itu Ketua Umumnya. Jadi puji Tuhan gitu kan mereka sepakat dengan itu dan ya itu benar-benar adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang selama ini bekerja keras gitu kan untuk selama kita pemilihan itu tidak sia-sia gitu kan. Jadi ketua umum yang tercatat nanti. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, masalah penyatuan ini akan butuh waktu. Ini akan butuh waktu. Jadi kita juga tetap melakukan tugas-tugas kita. Kita tugas-tugas kita masing-masing dan mulailah kita berkomunikasi dengan teman-teman. Mungkin kayak Ibu Samaria di Bali nggak terlalu susah, gitu kan? Gampang. Kami di Jawa Barat juga nggak terlalu susah, karena cuman Bang Kami Imanto sering yang ketemu, Pak. Kami sering ketemu. Kami sering iya, intens. makanya jadi gampang gitu. Mungkin Batam juga sama. Pak Paulus dengan teman-teman di sana kan juga sering ketemu. Kita dengan Imanto juga di sini sering. Yang memang sedikit seperti tadi kenapa Pak Sitepu bilang dia akan turun, memang ada beberapa wilayah itu seperti Jabodetabek, itu kan bisa dibilang 50-50 lah ya. Juga sama, Sumatera Utara juga sama. Mungkin bukan 50-50, kita mungkin lebih banyak, tapi ya mereka juga cukup banyak gitu kan. Jadi itu yang perlu dibikin smooth supaya nanti nggak saya dapat apa kalau bergabung gini ini gitu. Kita semua kalau menurut saya semua kita dapat semua lah. Pihak sana juga dapat, kita juga dapat. Kalau Bapak Ibu lihat kan bahwa eh, waktu laporan keuangan pun kita bilang bahwa apartemen misalkan sama kantor itu kan sebenarnya kalau mau jujur itu kan jadi cost center kita, bukan profit center. Itu malah duit keluar kita sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya itu yang kita lakukan selama beberapa minggu terakhir ini. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu tidak terlalu kami informasikan karena memang sangat 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 seru lah, apalagi ada Nala dan Lukas bikin sinode sendiri gitu kan. Jadi memang waktu itu kita maraton sekali nih. Aduh, Pak Sitepu sampai kurang tidur terus itu. jadi jadi kita berkomunikasi terus dengan EPHC. Jadi nanti ada rencana juga mungkin saya lanjutkan Pak Sitepu ya. Kita ada rencana ketemu lagi dengan IPHC tanggal berapa? Tanggal 1 ya. 1 Juni. Jadi IPHC akan datang lagi, nanti ketemu dengan kita, dengan Pak Imanto juga, gitu kan? Dan nanti di situ, ya Nala akan diundang juga, gitu Bu Samaria. Nala akan diundang. Nah, tapi kita bilang bahwa kita posisinya sebenarnya tidak mau mendengarkan Nala, karena itu sebenarnya urusan Pak Imanto, gitu kan? Karena bukan di kita kan dia. Nah, jadi nanti di situ kita minta PHC akan tegas. Kalau masih bandel anak ini, ya sudah, nanti Pak Imanto akan bikin surat pemecatan. Dia akan dikeluarkan dari GKKI, jadi tinggal ada 2 GKKI seperti itu. Jadi itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi kalau ada ria-rianya mungkin Bapak Ibu lihat di media sosial lah segala macam, ya itu biasalah gitu kan. Dan jangan terlalu ditanggapi juga. Tapi yang pasti kan kita sudah lihat, kita sudah dengar bahwa 2 pihak yang besar ini, kita dan Pak Imanto, Sibolangit lah, Jum dengan Sibolangit itu sudah sepakat gitu kan. Secara prinsipnya sudah sepakat dan kita akan kerjakan tugas kita masing-masing dulu. Mereka mengerjakan tugas dia, kita akan mengerjakan tugas kita. Ya mungkin dari saya itu dulu Pak Surya, Pak Sitepu. Jadi
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin bisa kami jawab nanti dengan Pak Sahala juga ada di sini. Beliau juga hadir waktu tanggal 14, ikut tanda tangan, gitu kan. Nah, jadi bisa menjawab juga nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih, silakan. Ada sedikit pertanyaan. Yuk, silakan. Halo. Silakan bisa. Ya. Nah, sebelum mereka sidang malam kami ada bicara 2,5 jam dengan Nala malam. Lalu saya bilang, apa mau kalian ini? Terus katanya, ya mau bikin ini sendirilah. Lalu saya bilang, gini aja, rendah hati aja, kamu kembali ke sana atau ke kami. Tapi dengan catatan, maaf, jangan tersinggung ya. Tersinggung juga boleh, saya bilang. Jangan ikut luka, saya bilang. Terus gimana untuk ininya, katanya. Apa sih namanya? Untuk strukturnya. Ya, strukturnya seperti yang sudah terjadi ini. Begitu dulu, saya bilang gitu kan. Lalu dia katakan, nggak mungkin kalau yang sama mereka lah, yang waktu itu si Bulangit itu, kami nggak bisa bersatu. Kalau nggak bisa ya, kalian bikin sinode sendiri ya, saya bilang begitu kan. Kenapa Bibi keras sekali, katanya. Ya, karena dulu juga kalian sangat keras, saya bilang begitu kan. Karena ini udah ada selama ini kita berdoa bersama tanpa kita komando, kita berdoa di sini, berdoa sana, inilah waktunya disatukan, saya bilang gitu. Kenapa kalian situ di ujung belakang bikin masalah? Ya. Pertanyaan saya, ada nggak waktu itu dibahas tentang mereka ini seandainya, kan tadi katanya kalau dia nggak mau mengalah atau rendah hati, dia disuratin keluar kan begitu ya, suruh tidak masuk lagi. Ada nggak solusinya atau dikabarin sama mereka dari pihak mereka tentunya untuk mereka itu mengalah masuk kembali ke Imanto dengan tanpa ada Lukas begitu. Itu saya pikir sedikit pertanyaan. Terima kasih. Oke, Ya, Bu, silakan Pak Sudepu. Ya. saya jawab. Sebelumnya pernah ada ide daripada Pak Edgar supaya kami Zoom, saya, Pak Imanto, dan Nala. Nala, ya. Untuk diatur Zoom gitu. Saya tolak lewat Imanto dan lewat Bang Edwin. Saya bilang kepada mereka, GKKI kita tidak secara organisasi tidak kenal dengan Nala dan Lukas. Yang kita kenal adalah organisasi yang ada di bawah Pak Imanto. Imanto, ya. Jadi kita, iya, dengan Pak Imanto itu organisasi yang kita kenal. Yang resmi. Kalau antara bagaimana Nala dan kroninya itu urusan Imanto. Kita nggak mau diskusi dengan dia. Seperti Bu Samaria bilang tadi kan, kalau dia kembali ke GKKI lewat sinode kita tidak terima, Bu. Dia harus kembali ke GKKI lewat sinode yang ada di Imanto. Jangan nanti dengan dia bergabung dengan kita sambil ada lagi curiga dengan pihaknya Imanto. Jadi itu biarlah urusan mereka. Jadi dalam pertemuan juga dengan IPHC nanti, ya kita hanya mau komunikasi dengan pihak Imanto. Bagaimana nanti keputusan IPHC terhadap Lukas, terhadap Nala dengan segala sesuatunya, itu ya kita minta nanti supaya wewenang itu penuh diberikan kepada Imanto untuk menerima atau mengeluarkan mereka dari GKKI. Jadi kita tidak mau dihubung-hubungkan dengan mereka sehingga nanti kita timbul lagi hal-hal yang tidak sehati dengan pihak Imanto. Masa pemberontak di sana kita terima lagi di rumah kita, itu kita nggak mau. Jadi yang kita kenal hanya adalah sinode yang ada di bawah Imanto Ketarn. Imanto. Hanya dengan dia kita berkomunikasi supaya ke depannya kita bisa bekerja bersama-sama tanpa ada lagi
ya masalah-masalah yang ditimbulkan di tengah jalan. Jadi kalau Imanto keluarkan Nala dari GKKI, pihak kita tidak terima, Bu. Biarlah mereka nanti bikin sinode sendiri di luar GKKI yang di bawah naungan IPHC. Itulah sedikit jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih. Supaya jelas. Udah bisa sambil ngopi toh ini? Soalnya udah dingin ini. Boleh asal pagi-pagi. Gimana nih yang punya Kan warung judulnya ini? sambil ngopi. Kok cuma baru Pak Edwin yang pegang gelas tadi sama saya ini, yang lain kok serius sekali. Silakan Bapak Ibu sambil ngopi, sambil makan siang. Ini kan jam makan siang. Enggak makan, kalau ngopi jangan makan siang lah Pak, ada jajannya lah. Oke. Kan gitu. Pokoknya segera kirim nomor rekening ke Bali lah. Wah, jangan begitu. Nggak kebalik itu ketua. Nomor rekening saya yang saya harus kirim, bagaimana ini ketua? Saya saking seriusnya untuk ngopi nih, saya udah dibelikan anak-anak tadi nih untuk jajan ini luar biasa kan? Nah, ini spesial. Jauh itu. Itu dari Surabaya itu. Sudah khusus untuk bahwa nomor rekening langsung diblokir tuh. Ini kalau saya nggak yang mau dikirim kopi nih. Ya, yakin dia blokir nomor saya karena selalu dia mengalir seperti sungai dari ini tuh Gihon itu. Jadi selalu dia mengalir itu. Rekening saya nggak pernah diblokir itu Pak Ketua. Tenang-tenang saja, akan mengalir terus. Nomor WA. Iya kan Pak Iman? WA-nya yang keblokir. Apapun tidak diblokirnya kalau dari Bali itu. Pak Hatigoran mungkin ada pertanyaan, Pak. Silakan Pak Hatigoran. Mic-nya dihidupkan Pak. Ya, silakan. Saya kira untuk saat ini sudah cukup jelas Pak, bagaimana pergabungan kita dengan Pak Imanto. Saya sudah menangkap tadi bagaimana respon Pak Imanto terhadap masukan dan termasuk sistem kepengurusan yang Bapak sudah sampaikan. Nantilah sesudah Bapak datang ke Sumbagut, mungkin nanti banyak pertanyaan Pak. dengan MD-MD-nya Bapak ini, Bapak Imanto. Karena di Medan, saya kira yang banyak itu MD-MD-nya dari Pak Nala. Dari Pak Nala yang banyak, bukan dari Pak Imanto. Dari Pak Imanto mungkin yang paling sepen di Huta Galung, ada yang di Brastagi. Mungkin ada Nehemia Ginting. Hanya 3 mungkin nanti. Atau mungkin ya Pak Permata Tarigan masuk ke mereka. Ricky Purba saya lihat masuk juga ke mereka. Nantilah bapak-bapak datang ke Sumbagut, nanti mungkin di sana banyak pertanyaan, Pak. Jadi Pak Sitepu nanti tanggal berapa berangkat, Pak? Saya dengar tanggal 2. Oh, tanggal 2. Oh, jadi Pak Sitepu ini seperti yang dijanjiin waktu sidang sinode, memang yang pertama dikerjakan itu Sumbagut, yang dituju. Jadi nanti tanggal 2 rencananya berangkat ke Medan. Ada Pak Rasul Paulus juga, Pak Paulus tadi penghormah kita hari ini. Dia jadi bodyguardnya beliau karena cocok dia kan. Biar nanti Pak Hatigoran nggak berani nanti kalau marah-marah di sana, ada Pak Paulus kan, aman itu. Jadi nah, sedikit pesan buat Pak Hatigoran. Pak Hatigoran dengan kasih ini. Tolong Bapak berbeda ya Pak ya, seperti janji kita, jangan ikut yang lain yang masih emosi. Bapak harus tampil beda. Siap. Nah, itu yang selalu saya minta. Saya hampir tiap hari chatting Bapak, tolong Pak, tolong jangan kepancing gitu ya. Teman Bapak yang kompak itu pun Bapak redakan. Itu tugas Bapak. Makanya waktu ada pertanyaan Pardi, tolong dong bagian doktrin jawab, bisa nggak bla 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 bla, itu saya diam. Ingat nasihat ibu juga. Iya, nggak usah ditanggapin, saya ambil diam.
Iya, 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 iya. ada waktunya nanti kalau udah kita bergabung kita buat lagi revisi semua Pak gitu loh. Tapi teman Bapak yang satu itu maaf saya nggak sebut namanya, tolong diredakan sedikit biar nggak naik tensinya. Kasihan takut pecah pembuluh darah Pak. Baik. Itu sih, itu tugas Bapak ya Pak ya, supaya nanti datang ketua kita ke sana dengan timnya semua, slow semua gitu loh Pak, biar lebih cepat terjadi pemulihan ini. Itu aja sih. Maaf Pak, terima kasih. Siap, siap, siap. Ada Ya, silakan Bu Sorta, silakan Bu Sorta. Ada pertanyaan dari Pak. Berhubung karena kedatangan Bishop juga sampai ke Manduamas, maka kami sudah koordinasikan ke semua sidang jemaat Tuhan supaya bersiap-siap. Jadi kami mau, ya kita sudah rapat, hari Minggu kita sudah merapatkan barisan tentang penyambutan Bishop, kehadiran Bishop ke Manduamas, supaya kita terus dukung dalam doa, Bapak Bishop dan semua rombongan tiba dengan selamat. Dan bagaimana acaranya kami sudah siapkan, ada ibadah bersama, dan ada dengan pelayan-pelayan, dengan ketemu dengan Bishop, dan juga ada dengan ibadah bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Cuma kami belum bisa memastikan kira-kira begitu Pak. Gimana Pak Juntri? Pak Juntri baru masuk ini. Kalau tanggal 2 nyampe di Medan, tanggal berapa kita sampai di Manduamas? Waduh, jadi pengen ikut ini, gelisah hatiku. Sengaja ini Kayaknya tim ini nggak ada perempuan kan? Mute. Pak Juntri masih mute. Pak Juntri buka mic-nya. Mute, ya lagi di atas Amerika yang lagi ngitung ini kayaknya. Satu hari perjalanan. Lagi ngitung ini Pak Juntri. Iya, apa Bu? Lagi di kereta. Ada kereta. Oh. Oke. Untuk Ya, silakan Bu Sorta, Menunggu dari Pak Juntri. Jadi kami sebenarnya ingin tahu kira-kira berapa jumlah personil dari rombongan Pak Bishop. Berapa jumlah rombongan. Karena kita rindu kalau kita nanti ada acara dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di GKKI Manduamas, kita bincang-bincangnya di gitu. Kita menjamu hamba-hamba Tuhan di pantai. Wih, Wah, ngeri mantap, memang iya. ini. Ngeri. Sedap. Mantap. Biasanya juga kita menjamu hamba Tuhan ya kan Pak Amang Manalu kan? Biasanya Betul banget. kita Kami setiap kali ke sana, kami ke pantai Pak. Kami ke pantai, penjaga pantai nangkap ikannya, suruh bakar sendiri, masak nasi sendiri, yang untuk kita nikmati gitu Pak. Jadi kita tinggal bersih berangkat ke pantai. Nah, Wah, keren. ini masukan dari saya Bapak Bishop, kalau memang mesti ke Manduamas, saya kira yang pertama langsung aja ke Manduamas. Dari Manduamas nanti barulah ke Medan kita keliling-keliling, dan jika pulangnya pun nanti ke Bandung sudah lebih enak pulang dari Medan. Karena Manduamas itu cukup jauh dari Medan. Jadi kalau Bapak datang dari pusat langsung aja ke Manduamas menurut saya. Nanti selesai acara kekeluargaan, kunjungan jemaat dan beberapa pos PI di Manduamas. Dari Manduamas lah kita baru ke Medan. Begitu Pak masukan dari saya. Kalau yang mau direncanakan oleh Bang Edwin dari Manduamas, kami akan turun ke Siborong-Borong ke tempat Pak Robert. Cocok banget Pak, cocok banget karena antara Manduamas Medan kita mesti melalui Siborong-Borong. Ya. mungkin turun ke Silangit dulu Pak. Dari Jakarta langsung ke Silangit. Ya, itu maksud saya tadi Bu. Itu maksud saya. Jadi naik pesawatnya, ya dari Soekarno-Hatta langsung ke Silangit, Siborong-Borong. Dari Siborong-Borong ke Manduamas. Manduamas baru ke Medan. Berarti harus nanti Kak kita bicarakan lebih detail aja Pak. Jadi yang kunjungan ini biar kita nanti sementara Pak Juntri kan belum bisa nih, masih berisik. Jadi nanti setelah ini kita bicarakan. Tapi yang pasti tanggal 2 sudah berangkat. Either ke mana?
Kuala Namu atau ke Silangit. Saya cek dari Batam juga ada ya Pak Paulus ya, cuman nggak tiap hari kalau nggak salah ya ke Silangit ya. Jadi nanti kita cek dulu karena kemarin logika Pak Juntri gini, kalau lewat Kuala Namu kita bisa di Medan dulu ke beberapa gereja, baru nanti ke Mandua Mas, baru nanti mungkin pulangnya lewat Ciborong-Borong atau gimana. Tapi ya nanti kita bicarakan aja Bapak Ibu. Jadi mungkin yang lain dulu deh. Ini ada Ibu Duma juga di sini, ya kan? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Pak Sahala dari tadi diem aja ini. Mungkin karena Iya. marah-marah Ibu. Mungkin saya dulu ya Pak Edwin. Oh iya silakan. Iya. Silakan Bu Duma. Salam buat semuanya. Halo, Mbak Duma. Ya. Salam Bu. Jadi tadi saya udah mendengar ya dari uraian dari hambanya Bapak Bishop Bapak Surya Sitepu. Ya, saya mendukung ya adanya kesatuan dengan Sibolangit karena memang saya juga udah lama doa kita seperti itu. Cuman ada berapa yang mau saya tanyakan Pak Surya? Iya, Bu. Yang pertama, saya cuman ngelihat rencana-rencana ini sebenarnya dari grup ya. Karena memang seperti tadi yang diceritakan itu begitu pertemuan-pertemuan itu begitu cepat. Apakah rencana ini sudah diinformasikan dengan MPR, Pak? Majelis Penasihat. Iya, dengan MPR kita, Pak. Kalau Pak Rasul kan memang karena dia ikut pusat ya. MPR itu kan ada berapa orang ya, Pak ya. Jadi rencana untuk kita bergabung ini gitu. Terus yang kedua, tadi kan Bapak bilang bahwa akan ke Depak dan membuat surat. Di situ akan ditulis KSB bahwa Pak Surya Sitepu Ketua Umum, kemudian Bapak Imam ini, Bapak Sahala atau apa semuanya. Setelah itu kan Pak Surya tadi bilang bahwa nanti akan datang ke MD supaya MD kita misalnya Jabotabek sama DPD dari Pak Imanto boleh saling untuk bertemu lah gitu ya. Setelah mungkin sekitar 2 tahun akan ada sidang sinode gitu pemilihan ketua. Jadi maksud saya gini Pak, sementara di surat kan udah dibuat tuh bahwa Bapak Ketua Umum Pak Imanto Ketua Harian ya kalau saya nggak salah dengar ya. Kemudian Bapak Chandra Sekretaris Umum, Bapak Sahala ini semua. Padahal setelah itu kita sidang Pak, gitu. Apakah nanti sidang itu hasilnya sesuai dengan surat yang Bapak kirimkan? Kalau misalnya tidak sama, itu bagaimana Pak? Misalnya kan udah surat duluan ini. Usul saya, kenapa nggak kita tadi yang saya setuju, kita sesuaikan dulu, kita jalin inilah hubungan gitu ya antara dengan DPD Pak Imanto. Nanti kalau kita udah semua sepakat saat kita sidang, terpilihlah KSB, baru kita buat surat ke Depak gitu Pak. Jadi suratnya itu itulah keputusan kita dengan Pak Imanto Pak. Itu usul saya Pak. Terima kasih Pak. Izin dulu Pak Ketua. Pak Ketua. Oke. Pak Ketua. Silakan Pak Salah. Saya jawab dulu. Izin dulu. Saya bisa dulu komentari ini yang nomor 2 dari Bu Duma. Supaya diluruskan dulu. Mungkin itu yang dibaca. Jadi izin ya Pak Ketua. Jadi begini Bu Duma. Dalam hal pemilihan yang dimaksud, nah kalau kita nangkap kalimat itu memang seolah-olah harus langsung ada pemilihan. Jadi siasat kita bagaimana supaya Dirjen bisa melihat kesatuan ini, ya utuh. Nah, namun di dalam pelaksanaan itu kan menjelang itu penyatuan itu ada menjelang sidang raya sinode nanti. Jadi MD itu jadi satu. Ya, itu makanya saya izin tadi ke Pak Ketua, silakan berjalan masing-masing, bukan berarti nanti ditanggapinya tahun 2027 langsung ada pemilihan ketua MD lagi, tidak.
Yang kalau saya tangkap ya, dan ini saya komunikasikan juga dengan Pak Ketua. Jadi berjalan sesuai program masing-masing, namun di dalam nanti kedirjenan itu, kita tidak perlu ragukan itu, tapi kan dirjen mau minta skenario atau formatnya itu. Ya, Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, kita berjalan betul. masing-masing. Pak Ketua tetap, sekretaris saya tetap, bendahara tetap Pak Edwin. Jadi mereka juga sudah ada. Namun di dalam birokrasi tidak boleh hal-hal seperti yang kita canangkan itu. Nah, disitulah Ya. kita harus bisa berpikir lurusnya bahwa sekali lagi tidak ada pemilihan ulang. Kira-kira begitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ketua kita. Silakan Pak. Jadi KSB yang sudah kami tanda tangani kemarin, saya sebagai ketua umum, Pak Imanto sebagai ketua harian dan sekretaris umum dan bendahara, itu persyaratan yang harus ada yang kita sampaikan ke Dirjen Ya. Humas. Ke Dirjen. Ini Dirjen. tidak Ya. mengganggu organisasi sinode yang ada di bawah saya dan organisasi Masing-masing. yang ada di bawah Pak Imanto. Organisasi ini Imanto, tetap berjalan betul. bersama masing-masing. Tapi di dalam kita berjalan masing-masing ini, karena kita memang sudah mengambil satu keputusan untuk bersepakat untuk bersama, ini kan membutuhkan proses mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi di dalam proses ini nanti sudah ada dulu pemilihan ketua majelis daerah, siapa yang terpilih. Itu nanti di dalam kebersamaan di mana sudah bersama-sama kita, sehingga nanti ada sidang bersama-sama tanpa curiga, tanpa ada permusuhan lagi. Sehingga nanti terpilih ketua MD yang sudah bersatu ini mungkin 3 tahun ke depan. Kita tidak pastikan bahwa tahun sekian kita harus sidang sinode, tahun sekian kita harus sidang MD. Kita tidak bisa pastikan seperti itu. Tetapi 5 tahun ke depan itu harus kita capai, bagaimana kita bisa bersidang sinode, bergabung bersama-sama, panitianya bersama, SC-nya bersama, uangnya bersama-sama. Supaya tidak ada lagi nanti, nah, ya pihak saya, pihak kamu nggak ada lagi. Yang ada di sana pemilihan ketua umum sinode. Gitu. Terus satu lagi, pertanyaan Ibu Duma, apakah sudah lapor ke MPR? Memang kami belum lapor. MPR ya dia memang penasehat kita lah di apa ini. Tapi sebenarnya penasehat lebih banyak berfokus kepada hal-hal kalau ada kesalahan-kesalahan kebijakan berhubungan dengan hal-hal kerohanian. Tapi kalau kebijakan-kebijakan bagaimana untuk kita bersatu ini dan itu, saya rasa ya, tapi kami kalau umpama ada permintaan seperti itu, kami juga akan laporkan ke MPR. Tapi kebijakan seperti ini, ya di dalam visi misi saya juga saya sudah katakan itu, bahwa kita harus bersatu. Dan ini tidak ada menyangkut hal-hal kesalahan di dalam bidang kerohanian. Bahkan ini adalah seharusnya dari dulu sudah kita tempuh gitu. Tapi kalau umpama Ibu Duma bilang tadi, ya apakah sudah lapor, memang kami belum lapor. Tapi ya dalam pandangan kami, karena dia Pak Hisar juga dengan teman-teman ada juga di grup, ya paling tidak dia sudah tahu lah. Kalau dalam pandangan kami, karena dia ada di grup, kedua grup yang kita miliki ini, ada mereka di sana gitu. Kalau memang ya Pak Hisar atau teman-teman MPR mau bertanya, kami juga ya akan sampaikan seperti apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Tapi ya kalau umpama Ibu Duma tadi bilang apakah sudah disampaikan, kami akan hubungi MPR untuk menjelaskan juga apa yang jalan yang sudah kami tempuh. Begitu Bu Duma.
Oke, jadi saya tambahkan sedikit. Mungkin yang pertanyaan nomor 2 sudah selesai karena memang itu kan memang syarat dari Dirjen bahwa kita berdamai Ya, harus ada satu organisasi. Itu buktinya bahwa kita sudah struktur. berdamai. Nah, gitu. Nah, itulah kenapa kita bikin Yes. satu organisasi itu Duma. Jadi dan puji Tuhan seperti tadi kita tidak dipermalukan lah gitu ya. Mereka juga menghormati senioritas Pak Sitepu jadi ketua umum dia. Jadi kalau tadi ketua umumnya Pak Imanto kan kita rada-rada aduh gimana ini gitu kan. bukan mengecilkan ya, tapi kan beliau itu lebih muda, ya ini lebih senior ya. Udah. Nah, itu satu. Kemudian yang pertama tadi yang MPR, ya memang memberikan nasihat-nasihat rohani, tapi kalau secara personal, sebenarnya ini sudah saya Ya. sampaikan ke Pak Hisar. Ya, saya buka di sinilah gitu ya. Bahkan dari tim mereka ada yang mau ketemu dengan Pak Hisar ke Jambi, mau ketemu ke Pak Hisar personal gitulah untuk bahkan SA3 pun sudah kita godok dalam hal ini bahwa SA3 itu akan masuk di dalam nanti organisasi yang baru. Ada SA3 di sana. Jadi tentu akan ada modifikasi lah ya, maksudnya ada yang full, ada yang gimana-gimana lah. Tapi kita udah bilang Ya. ke pihak Sibolangit harus ada SA3 nanti di atau sekolah Alkitab GKKI lah, apapun namanya itu, sebagai satu semacam sekolah Wadah. yang dimiliki oleh sinode. Mis- Ya, Ya. sama kalau kita ke GBI, mereka punya sekolahnya kan. Kalau mau jadi pejabat itu harus Ya. lewat situ, kursi atau apapun namanya lah, diklat atau apapun. Itu. Siapa? GPDI juga ada. Jadi Ya. itu sudah kita sampaikan dan mereka oke. Karena memang ini akhirnya ya seperti tadi saya bilang ke Bapak Ibu, ini kayak maraton kita. Bisa sampai tiap hari, sampai dari pagi sampai malam ngurusin ini terus. Jadi itu. Jadi secara personal saya sudah sampaikan ke Pak Hisar gitu ya. Tapi yang terakhir-terakhir ini sudah sampai ada agreement segala macam memang belum. Tapi maksud saya gini, bahwa SA3 misalkan tidak akan dilupakan kalau kita sudah bergabung gitu kan. Jadi mereka oke. Jadi maksud saya sampai sekarang oke, dan nanti setelah ini mungkin kita akan bicara lagi nih Pak Sitepu, maksudnya ke MPR walaupun ada 2 orang di sini yang sudah kita kasih tahu dengan baik, Pak siapa namanya? Pak Rasul sama Bapak Johan Tarigan, mereka sudah sangat clear dengan yang ini. Tinggal Pak Hisar, dan Pak Hisar udah saya kasih tahu juga sebenarnya. Nah gitu, mungkin itu dulu Pak Ibu Duma, kira-kira menjawab atau gimana? Ada lagi? Mute Sedikit, Pak. ya. Oke, silakan. Iya, jadi puji Tuhan Pak. Jadi inilah artinya kita komunikasi ya. Jadi memang kita kali ini harus bagus komunikasinya gitu maksudnya. Sehingga apapun yang ada mungkin pertanyaan atau apa, kita bisa jawab di sini gitu maksudnya. Karena kadang-kadang memang terjadinya masalah itu karena kurangnya komunikasi. Ya, jadi saya bersyukur untuk jawaban Pak Surya, Pak Sitepu, Pak Edwin ya. Jadi saya ada bahan masukan. Saya pikir Pak, nanti setelah 2 tahun kita sidang lagi Pak, pemilihan ketua sinode. Itu Pak dalam pikiran saya. Setelah kita udah siap gitu makanya saya tanya, nanti kalau misalnya terpilihnya yang Bapak Imanto atau bagaimana kan udah nggak cocok dengan surat gitu Pak. Makasih Pak. Jadi terima kasih. Jadi sudah terjawab lah ya. Mungkin kita lanjut lagi ke yang lain. Bapak Ibu silakan. Sedikit aja Pak Edwin. Iya, Pak Ketua Bu sedikit. Samaria, Maksud saya gini loh. Inilah gunanya wadah kita ini. Walaupun secara formalitas mungkin nggak disuratin ke MPR atau siapapun lah orangnya, tetapi saya pikir ini wadah. Ini salah satu undangan. Contohnya saya atau yang lain tidak ada secara pribadi diundang, hanya ada di grup. Itulah perlunya ada di grup ini. Kita ada koneksi, ada respon gitu loh. Jangan hanya ngintip istilahnya. Kalau orang dunia bilang kalau ngintip dikeluarin malah. Nah itu kan terlalu keras ya. Tetapi begitulah, kita nggak boleh nguping-nguping aja. Untuk apa kita dalam grup? Ini resmi loh, gitu loh. Jadi nggak usah nanti, saya kok nggak disuratin, saya bilang sakit hati. Keluarlah saya, keluarkan aja gitu loh. Jadi kalau sudah ada resmi di dalam grup ini, udah bukan sembunyi-sembunyi, bukan secara pribadi lalu dibuat Zoom. Kecuali tadi pribadi dihubungin, lalu dadakan bikin kopi gitu ya. Itu salah. Tapi ini udah jauh-jauh hari,
oh ini ada koop ini yang ada di grup, kecuali memang nggak dimasukkan di grup itu salah. Itu saya pikir sedikit, saya pikir kita harus ada komunikasi yang intens dalam grup ini dan kita harus nyambut gitu loh. Gitu. Itu saya pikir terima kasih. Ya, silakan yang lain. Saya sedikit ada permintaan sama Pak Hatigoran atau sama Pak Juntri, ya karena kami tidak tahu medan di Sumatera Utara, tolong kami diinformasikan. Tolong kami diinformasikan siapa-siapa yang ada di pihak Nala yang ada di Sumatera Utara yang masuk ke, supaya kami tidak membangun hubungan dengan mereka, komunikasi dengan mereka ketika kami datang nanti ke sana. Kalau dari pihak Imanto kami akan mau berkomunikasi. Tapi dengan pihak daripada Nala kami tidak tahu siapa-siapa mereka. Jangan nanti kami salah berkomunikasi dengan yang seharusnya tidak, kan gitu. Jadi mohon ya kalau ada informasi dari Pak Hatigoran dengan Pak Juntri dari pihak mereka supaya nanti kami tidak membangun komunikasi dengan mereka gitu. Itu sedikit permintaan saya, Pak Hatigoran sama Pak Juntri. Oke, lanjut. Pak Bishop, bisa saya tanya di luar yang tadi kita bicarakan, Pak. Boleh saya tanya sedikit di luar tema yang tadi kita sudah bahas, boleh Pak? Silakan Pak, silakan Pak Leo. Ini Pak, saya Leo dari Kita Kasih Injil Kerajaan Allah di Surabaya. Jadi saya baru bergabung 2 tahun ya Pak, ini ya, mungkin hampir 2 tahun. Jadi Pak, saya mau nanya tentang SA3 itu Pak. Jadi karena saya sudah ikut SA3, tapi status saya yang sudah ikut SA3 ini tidak jelas. Jadi apa namanya? Apakah sudah ada kebijakan-kebijakan yang baru tentang SA3? Mungkin kita perlu tahu juga Pak. Karena kami juga kan saya ikut selama 1 tahun. Jadi kami ingin tahu itu juga karena kami baru bergabung Pak. Gitu. Jangan status kami di SA3 ini juga jelas. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang baru tentang SA3 ini mungkin perlu juga kami tahu Pak. Supaya ya kami juga sedikit timpang kayak nggak ada kejelasan tentang status kami yang sudah ikut SA3 gitu, selama 1 tahun ini. Itu mungkin itu aja saya ingin tahu apakah ada kebijakan yang baru tentang itu. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik. Saya apa yang ada di Jawa Timur, saya sudah dapat informasi yang jelas dari Pak Imam bagaimana mengenai SA3 di Jawa Timur. Jadi informasi yang sampai kepada kami dari Pak Imam, dulu pernah SA3 atau Pak Bishop khususnya mengharuskan pendeta-pendeta yang sudah punya gelar ataupun yang bergabung ke GKKI harus ikut SA3. Dan ada kesepakatan waktu itu cukup 1 tahun. Sesudah 1 tahun, ya pendeta-pendeta ataupun gembala-gembala yang punya pendidikan yang bergabung sudah tidak melanjutkan lagi yang untuk 1 tahun berikutnya karena kesepakatan cuma 1 tahun. Tapi dari SA3 khususnya Pak Hatigoran mengatakan harus 2 tahun. Ya, jadi kami
ya akan datang ke apa? Akan datang juga nanti dengan Pak Sahala ke Jawa Timur untuk kita memperbincangkan ini. Kalau memang waktu itu kesepakatannya setahun, kenapa itu tidak ditabiskan sesuai dengan kesepakatan pertama? Kenapa harus diteruskan lagi jadi 2 tahun? Sehingga bapak-bapak gembala-gembala yang ada di Jawa Timur ya mengambil satu keputusan yang ekstrim, kira-kira seperti itu. Lebih baik kami nggak usah ditabis-tabiskan jadi pendeta, jadi PDP atau jadi apapun, biar kami tetap aja jadi PDP. Kan itu kan, jadi itu nanti kita clearkan lah. Kita clearkan kalau kami nanti datang ke Jawa Timur dengan Pak Sahala untuk menyelesaikan itu, kami akan komunikasikan juga dengan SA3, khususnya dengan Pak Bisto. Apakah benar seperti itu kesepakatannya dulu? Kalau memang benar seperti itu, ya kami akan naikkan tingkat kependetaannya yang ada di Jawa Timur, yang ada di PDP, kami akan usahakan dinaikkan ke PDM, gitu Pak.